Halo Sobat Komsos, kembali berjumpa dalam acara podcast Suara Formator. Bersama saya, Saudara Markus Kapusin. Dan pada kesempatan ini telah hadir di podcast Suara Formator narasumber kita yang masih muda ya, masih energi, masih ganteng dari Imam Diosesan Keuskupan Agung Pontianak ya. 10 menit ke depan ini kita akan berbincang-bincang sebentar mengenai panggilan dan spiritualitas. Selamat datang dulu Romo, selamat berjumpa di podcast Suara Formator. Izin Romo memperkenalkan diri singkat. Oh ya. Siapa, dari mana dan di mana bertugas sekarang Romo? Oke, baik. Sahabat Komsos yang terkasih, perkenalkan nama lengkap saya Romo atau Pastor Franciscus Wuring, Imam Diosesan Keuskupan Agung Pontianak. Saya sekarang ditugaskan oleh Bapak Uskup menjadi formator di Seminari Menengah Santo Paulus Nyarungkop. Menarik ini. Ini dari NTT ya tadi ya? Iya, Nusa Tenggara Dan Timur. sekarang bertugas di Keuskupan Agung Pontianak. Nah, bagaimana bisa ini dari NTT bisa menjadi seorang Imam Diosesan di Keuskupan Agung Pontianak? Ini menarik sekali. Ya. Baik Roma. Bagi saya panggilan itu merupakan suatu rahmat. Setelah menyelesaikan pendidikan saya di Seminari Menengah San Domingo atau Santo Dominikus di Hokeng, Keuskupan Larantuka, itu saya melamar ke MSC, Misionaris Hati Kudus. Di sana saya diterima dan saya menjalani masa pranovisiat di Pineleng selama 1 tahun. Puji Tuhan bahwa perjalanan saya mendalami spiritualitas hidup dan semangat MSC itu berjalan dengan baik. Kemudian mengajukan lamaran sampai diterima juga di novisiat. Di novisiat Karanganyar Kebumen. Dalam perjalanan waktu pembinaan proses itu saya mengundurkan diri. Dalam pengunduran diri itu dan menjalani masa-masa setelah menjadi seorang MSC, ada pula panggilan yang kembali datang kepada saya ketika kedatangan kehadiran seorang imam MSA yang memimpin misa di stasi kami. Dan waktu itu saya sebagai seorang misdinar bersama salah satu adik, selesai misa itu saya memberanikan diri untuk bertanya, berdiskusi dengan salah satu pastor itu, pastor MSA. Saya bertanya bagaimana situasi. Ternyata mereka adalah ordo atau kongregasi baru. Mereka berada di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat. Setelah bincang dan menyampaikan apa yang ada dalam hati saya, pada malam harinya saya ditelepon oleh pastor yang bersangkutan dan menyatakan bahwa saya diterima untuk menjadi seorang MSA. Kemudian bulan Agustus saya berangkat ke Kalimantan dan menjalani masa postulat di sana di salah satu paroki namanya Paroki Franciscus Assisi di Pakumbang, dan di sana menjalani masa postulat selama 1 tahun. Dalam masa postulat itu saya bergelut karena merasa diri tidak cocok dengan spiritualitas yang ada. Akhirnya setelah selesai masa postulat saya mengundurkan diri dan melamar ke Keuskupan Agung Pontianak. Ketika lamaran saya diterima, karena kami itu, saya sebagai orang yang berasal dari luar keuskupan, maka kami harus mengenal keuskupan lebih jauh, sehingga saya diperkenankan untuk mengenal keuskupan di salah satu paroki namanya Paroki Santo Pius X Bengkayang. Dari situ setelah selama 1 tahun pengenalan keuskupan, melanjut ke KPA atau di sana disebut dengan Topang, tahun orientasi panggilan, dan berjalan terus sampai akhirnya saya menjadi seorang imam di Keuskupan Agung Pontianak sampai saat ini. Oh, luar biasa Romo ya. Dan ini penting ya, imam diosesan. Mungkin ada juga imam religius ya. Apakah yang membedakan itu sebenarnya Romo? Dan bagaimana imam diosesan ini bisa mendaratkan spiritualitasnya dalam pelayanan sebagai seorang imam, dan bagaimana perbedaan itu ya antara imam diosesan dan imam religius? Baik,
sebagai imam diocesan, kalau imam religius atau ordo kongregasi atau tarekat, mereka taat kepada provinsial. Sedangkan kami sebagai imam diocesan, imam keuskupan, itu kami taat kepada uskup kami sendiri. Kan dalam janji imamat itu kami katakan, apakah saudara taat kepada saya dan pengganti-pengganti saya. Artinya siapapun uskup kami, siapapun dia, kami harus taat. Bukan hanya uskup ketika dia yang menabiskan kami, bukan. Artinya uskup dan para penggantinya itu harus kami taat. Kemudian semangat atau spiritualitas imam diocesan itu adalah mengacu kepada Yesus Kristus itu sendiri. Artinya dalam hidupnya itu bukan hanya pada pelayanan sakramental semata, tetapi doa itu juga penting. Meskipun dalam keseharian, dalam tugas dan pelayanan, kadang kami sebagai imam diocesan itu kadang bisa sendiri di salah satu paroki, tetapi menimba hidup kerohanian itu bukan dipaksa, tetapi kesadaran diri bahwa kita perlu doa untuk diri kita dalam tugas dan pelayanan. Di dalam semangat pelayanan, dan pelayanan kita juga bukan hanya sebatas pada pelayanan sakramental semata, tetapi bagaimana hidup dan karya dan pelayanan itu bisa mengena di hati umat dan berbagi bersama umat, bisa merasakan kehidupan umat, itu salah satunya. Ya. Selain itu kami juga hidup dalam persaudaraan. Di dalam persaudaraan itu yang disebut sebagai unio. Di situ kami para imam diocesan keuskupan itu mengadakan pertemuan, evaluasi dan lain sebagainya di dalam persaudaraan sebagai salah satu warga unio. Seperti itu, Romo. Apa pesan kepada para pemuda mungkin yang melihat podcast Suara Formator ini? Apa pesan kepada mereka? Oke. Para pendengar sobat Komsos yang terkasih, panggilan itu merupakan rahmat dan juga anugerah, dan panggilan itu juga merupakan misteri yang kadang kita tidak tahu. Jika Anda semua yang sudah mendengar, merasakan panggilan itu sudah tergeletik, tersentuh di hatimu, rasakan dan bisa menentukan pilihanmu. Karena Tuhan pasti memanggil orang yang dia butuhkan untuk karya dan pelayanan. Jangan takut untuk menanggapi panggilan Tuhan. Baik para pemirsa, Sobat Komsos yang mendengar podcast Suara Formator, terima kasih telah bersama kami dalam podcast Suara Formator ini, dan semoga apa yang kami ceritakan tadi, kisahkan, perbincangan dengan Romo Wuring bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman dimanapun berada. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kesediaan waktu Romo di tempat ini telah menginspirasi kami dan juga para pemirsa kita dimanapun mereka berada, dan sungguh luar biasa menjadi berkat bagi kami semua. Selamat di pelayanan Romo dan Tuhan memberkati. Amin. Mari kita sampaikan salam kita.